Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan pengantar ekonomi mikro syariah. Baiklah, ekonomi bisa masuk ke semua ilmu, yaitu politik, psikologi, pendidikan, dan Islam. Lantas, apa itu ekonomi? Istilah ekonomi berasal dari kata oikos, yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos yang berarti aturan, peraturan, dan hukum. Jadi, secara garis besar dapat diartikan segala aturan dan manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Apa sih pengertian ekonomi mikro? Ekonomi mikro mempelajari bagaimana tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor. Ekonomi mikro juga menjelaskan how dan why dalam mengambil keputusan. How yang berarti apa yang dalam ekonomi apa sih yang harus kita lakukan, serta why bagaimana kita mengambil keputusan dalam ekonomi. Lanjut, kita memasuki teori ekonomi. Ekonomi mikro adalah based on individual entities, yang berarti hanya kecil seperti pohon, tree, lingkupnya kecil. Sedangkan ekonomi mikro yang berarti macro based on whole entities, yang berarti meluas besar seperti forest atau hutan, yang dimana lingkup ekonomi makro itu sangat luas. Sedangkan ekonomi mikro itu kecil, bagaimana pohon, seperti pohon, lingkup ekonominya gitu. Baik, teori ekonomi ada 3, yaitu 1. Interaksi di pasar barang. Contohnya seperti jual beli, barter, dan sebagainya. Kedua, tingkah laku penjual dan pembeli. Bagaimana penjual dan pembeli dalam melakukan negosiasi. Ketiga, interaksi di pasar faktor, yaitu contohnya orang yang memasok barang ke dalam suatu tempat berbisnis. Baiklah, kita masuk ke dalam konsep kebutuhan ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada daruriyat atau primer. Manusia membutuhkan sandang, pakaian, pangan, makanan, dan papan atau tempat tinggal. Kedua, hajiyat sekunder. Manusia juga membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Kalau 3 ada tahsiniyat tersier. Ini adalah kebutuhan yang tidak harus terpenuhi dengan secepatnya, karena ini kebutuhan yang emang hanya diinginkan. Contohnya seperti liburan ke luar negeri, perhiasan, dan barang bermerek. Kita lanjut perbedaan ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap unit ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam dan batasan-batasan syariat sebagai variabel utama. Ekonomi mikro konvensional, perilaku individu dalam pengambilan keputusan bertindakan sesuai aturan dan norma menurut preferensi masing-masing yang berfokus pada harga dan pendapatan. Ke dalam permasalahan ekonomi konvensional, kelangkaan terjadi akibat sumber daya yang terbatas, maka kemampuan produksi barang dan jasa terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Islam menurut bagi as-sadir bahwa sumber daya hakikat melimpah dan tidak terbatas. Menurut bagi as-sadir bahwa sumber daya hakikatnya melimpah dan tidak terbatas. Namun yang terjadi permasalahan utama dari ilmu ekonomi adalah ketimpangan sumber daya yang tidak merata di antara manusia distribusi. Baik, masuk dalam prinsip ekonomi Islam. 1. Ada nilai universal ekonomi, yang dimana nilai universal ini meluas untuk dalam ekonomi. Kedua, ada prinsip derivatif atau kontrak atau perjanjian, yang dimana ada multi ownership, freedom to act, bebas bertindak, dan social justice atau dituntut. Ketiga, ada perilaku Islam dalam perekonomian. Setiap produsen ataupun konsumen harus berakhlak secara insani.
Adapun nilai-nilai universal ekonomi: 1. Tauhid atau keimanan, 2. Adil keadilan, 3. Nubuwah kenabian, 4. Khalifah pemerintah atau kepemimpinan, 5. Ma'at atau nilai laba. Baik, masuk prinsip derivatif, ada multi-phase ownership, yaitu cabang dari nilai-nilai tauhid dan keadilan. Dengan kata lain, Islam mengakui hak milik barang atau apapun. Islam mengakui akan hak pribadi, hak kelompok ataupun hak secara nasional. 2. Ada freedom to act, kebebasan bertindak atau berusaha, di mana di sini berbentuk atas dasar nilai nubuwah, adil dan khalifah. 3. Social justice, adil dan makmur, kebahagiaan buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. Terakhir, perilaku Islam dalam perekonomian. Setiap produsen ataupun konsumen harus berperilaku berakhlak secara insan. Sekian dan terima kasih.